Kalau dia pakai apapun, dia bisa lacak dengan energi sihir yang ada. Yuna kecewa, sepertinya dia minta hal mustahil, dia minta maaf. Dia membungkuk, dia membalas, bilang tidak begitu, dia harus memaafkannya, karena tidak bisa bicara lebih. Dia bilang itu. Mereka harus pulang, dia setuju. Setelah beberapa waktu, mereka keluar dari dungeon, dan Yuna, yang ada di asosiasi pemain, bilang mereka perlu melihat daftar pemain yang masuk ke dungeon hari itu. Ada pemain kuat yang bunuh monster level 100, dan ID-nya tidak diperbarui karena 2 tahun belum lewat. Kalau ada pemain seperti itu dia pasti di asosiasi pemain, mereka tidak bisa kasih pemain berbakat ke guild lain. Asosiasi pemain dikuasai negara. Guild adalah organisasi swasta. Di tahun-tahun awal setelah bencana, asosiasi sangat berpengaruh. Staf asosiasi ada banyak pemain dengan keterampilan hebat yang sama. Namun, seiring waktu, pengaruh asosiasi berkurang. Sebaliknya, pengaruh dari guild semakin bertambah kuat. Tanpa pemahaman yang memadai tentang pemain, monster, dan tempat tinggal mereka, politisi muncul dan mengambil posisi tinggi di asosiasi pemain. Menyembunyikan diri di balik patriotisme, mereka mulai memaksa pemain untuk bekerja dengan bayaran rendah, sementara guild yang didukung oleh perusahaan besar dapat memberikan kondisi terbaik untuk pengembangan pemain. Mereka menjanjikan gaji yang baik dan insentif tinggi untuk menarik pemain. Asosiasi mulai mereformasi strukturnya, dan politisi dihapus. Pemain biasa dipekerjakan untuk mengisi posisi yang kosong. Setelah reformasi, gaji pemain di asosiasi sama dengan guild swasta. Mereka bersaing untuk pemain dengan dukungan dan gaji yang baik. Setelah beberapa waktu, asosiasi berhasil memperbaiki namanya dan kini makmur, tetapi kualitasnya masih kalah dari guild. Ini pasti seorang pemula dengan potensi besar, sebanding dengan pemain tingkat tinggi, dan dia tidak akan membiarkannya pergi sama sekali. Dia harus berburu serigala berbulu merah, sudah mengunjungi semua dungeon dekat rumah, untung ada dungeon lain. Dia pergi ke bandara, dan melihat jendela sistem tentang cara meningkatkan keterampilan. Tidak ada informasi di internet. Di jendela sistem, ada informasi tentang buku keabadian, dan dia bertanya, gunakan saja terus. Ini keterampilan pasif, tidak bisa melukai diri. Dia sampai di hotel dan berbaring di tempat tidur. Tangannya di belakang kepala. Dia bilang dia perlu mencari cara untuk menyembunyikan jumlah batu yang dia dapatkan di dungeon. Dia tidak percaya staf asosiasi. Sekarang dia harus menghindari tatapan mereka. Kenapa memeriksa barang pribadi? Untuk mengeluarkan barang berbahaya seperti telur monster atau biji tanaman? Mereka bilang itu alasannya. Sebabnya untuk mencegah pemain dari pajak, jadi dia harus benar. Asosiasi pemain dan guild besar seperti kartel. Dia duduk dan memanggil sistem, bilang harus ada cara. Dia melihatnya di sini. Dia terkejut dan menemukan itu. Jendela sistem menampilkan subruang hitam. Keterampilan aktif. Pemain bisa membuka subruang yang hanya dia akses, dan tidak bisa memasukkan makhluk hidup. Dia melihat harga dan berkata itu mahal, tetapi dia membutuhkannya. Sistem bertanya, apakah dia ingin membeli buku keterampilan subruang yang langka? Setelah beli, tidak bisa dikembalikan. Dia mengonfirmasi, dan buku muncul. Sistem bertanya, pelajari buku. Dia menjawab, pertanyaan aneh. Dalam sekejap, buku itu menghilang, dan dia melambaikan tangan, mengarahkannya ke depan, dan memanggil subruang. Sebuah portal kecil muncul, dan dia tersenyum, berkata itu luar biasa. Dia melihat ke dalam dan berkata, tempat ini lebih luas dari yang dia kira. Ukurannya seperti Koshiwon yang dia tinggali dulu. Tenang, saatnya berburu, bukan? Setelah beberapa waktu, dia mendekati gerbang dan bertanya, apakah semuanya akan baik-baik saja? Dia melihat para pemain berarmor dan berkata, dengan pakaian seperti itu, dia akan terlihat seperti aristokrat. Di antara mereka, pasti ada banyak eksentrik. Setelah itu, dia menunjukkan ID-nya dan hendak berterima kasih, tetapi petugas meminta dia untuk menunggu. ID Sonin for ID Sir Our Bird by. Dia adalah Hyunsung, bukan? Setelah beberapa waktu, dia mengatasi monster di dungeon dan melihat sistem yang berkata, pencapaian luar biasa. Langka, dia membunuh 1000 serigala berbulu merah sendirian, monster yang sangat kuat. Hadiah, gelar, pembunuh serigala merah, langka. Dia menarik jubahnya dan menyadari bahwa semuanya berjalan dengan baik. Dia ingat petugas yang berkata akan memeriksa sidik jarinya, dan dengan senyum mengatakan bahwa dia bisa lewat tanpa masalah. Setelah itu, dia memanggil subruang, dan mulai menyedot batu-batu yang dia gali. Mengambil beberapa batu, dia berkata, dia memasukkan beberapa ke dalam tas dan berkata, saya perlu membawanya. Sementara itu, Jong Sonu, wakil kepala Guild Soul, bertanya. Dia mengatakan, ada pendatang baru yang menarik perhatian Ma Ji-hun. Taeyong,
pemimpin tim kedua Guild Soul, menggaruk kepalanya dan menjawab bahwa itu benar. Sangat sulit mendapatkan informasi, karena mereka masih menyembunyikan semuanya. Dia merasa mereka harus mencegatnya. Sonu tersenyum dan meminta dia untuk bercerita. Dia mulai bercerita. Dan setelah beberapa saat dia bertanya, dia bilang, dia sudah mengunjungi dungeon level 15 hingga 20, meskipun belum 2 bulan sejak dia terbangun. Dia menjawab bahwa itu benar, tetapi itu bukan yang terpenting. Seorang pemain bernama Hyun Sun, dia merasa telah melewati batas level 20. Dan sendirian? Dia menjawab bahwa itu benar, tetapi itu bukan yang terpenting. Seorang pemain bernama Hyun Sun, dia merasa telah melewati batas level 20. Wajah Sonu tampak terkejut. Dia bertanya, apakah itu benar? Dia menjawab bahwa dia tidak bisa memastikan, tetapi peluangnya cukup tinggi. Dia bertanya, apakah dia yakin belum diperebutkan? Taeyong menjawab bahwa itu benar. Dia berpikir mereka telah mencapai jalan buntu dalam negosiasi, karena dia meminta terlalu banyak uang. Wakil kepala tanya, berapa? Dia jawab, 100 miliar won. Sonu marah. Gila sekali, anak kecil minta 100 miliar won. Dia tersenyum dan menjawab, benar, 100 miliar won untuk menyewa pemain hebat. Sonu berkata, jika itu benar, bukan hanya soal jumlahnya. Tong menambahkan, masalahnya adalah posisi kedua belah pihak. Hyun Sung mau buka status setelah deposit, Ji-hun mau konfirmasi status dulu. Wakil pemimpin guild tertawa kecil. Ji-hun masih bodoh dan ragu-ragu. Memang benar, orang tidak berubah dengan mudah. Karena orang seperti dia sudah kehilangan pemain hebat seperti Hana. Dia tidak akan mengulangi kesalahan itu. Dia hanya seorang perekrut, bukan pemimpin dungeon atau pemimpin guild. Mereka akan membayar deposit dan melihat status. Jika ada masalah, mereka akan menangkap kesalahannya dan mengambil uangnya. Dia menandatangani dokumen dan memberikannya kepada Taeyong, menyuruhnya pergi ke Hyun Sung. Dia terkejut. Apakah mereka akan membayar? Dia menjawab, jika kontrak baik, saat masalah muncul, mereka bisa mengembalikan uang. Dia ambil dokumen dan bilang paham. Setelah itu, dia pergi, bersandar pada tinjunya, tersenyum, dan bilang, jika dia menyelesaikan ini, dia bisa jadi kepala guild. Setelah beberapa waktu, protagonis memberi tas kepada pekerja, dan dia bilang sudah diperiksa. Protagonis berterima kasih dan berpikir, selesai, dia bisa menghindari Guild Soul. Beberapa hari kemudian, protagonis, setelah membunuh monster lain, berkata, akhirnya selesai. Jendela sistem muncul mengatakan, pencapaian luar biasa, legendaris. Dia membunuh 10.000 serigala Redford. Hadiahnya adalah gelar pembunuh serigala Redford. Saat subruang menyedot kristal, dia bilang sudah selesai. Dia perlu merapikan barang. Kemudian dia melihat buku di tangannya dan melemparkannya ke dalam subruang. Bilang sudah ada. Sistem melaporkan, angin kelahiran kembali, buku pasif, mempercepat penyembuhan. Dia bilang, akhirnya, sesuatu muncul. Sistem bertanya, maukah dia membaca buku keterampilan pasif? Dia bilang itu buku terkenal, dipakai oleh pemain dan orang biasa. Kali ini, tidak ada yang aneh. Dia menerima tawaran dan tubuhnya bersinar hijau. Setelah itu, dia melihat jendela sistem dan terkejut, melaporkan bahwa buku keterampilan pasif tidak bisa dibaca. Dia bertanya, apa? Tidak bisa dibaca. Dia tidak pernah mendengar hal itu. Sistem melaporkan bahwa buku keabadian menyerap buku keterampilan pasif angin kelahiran kembali. Dia bertanya apa? Sistem melaporkan bahwa buku keabadian telah berevolusi. Dia bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang berubah, tetapi tertulis bahwa ini adalah keterampilan yang berevolusi. Ternyata itu menyerap keterampilan pemulihan. Tapi seberapa besar keterampilan itu tumbuh? Dia mengambil belati dan menggores jarinya sedikit. Dia melihat dengan seksama bagaimana lukanya sembuh, dan itu saja. Tidak ada bedanya, berapa banyak yang harus diserap agar keterampilannya meningkat? Tapi ini adalah buku mahal senilai 30 juta won, investasi yang sangat buruk. Setelah beberapa saat, dia keluar dari ruang bawah tanah dan menyalakan ponselnya sambil berjalan di jalan. Dia bertanya, apakah dia berbicara tentang 100 miliar won? Protagonis mengiyakan. Dia melihat panggilan dan bertanya, spam? Dia menjawab telepon dan Tion menyapanya. Dia bertanya-tanya, siapa ini? Dia memperkenalkan diri dan MC menjawab bahwa dia sudah bilang untuk tidak menghubunginya kecuali mereka mau menerima permintaannya. Dia bertanya, apakah dia berbicara tentang 100 miliar won? Protagonis mengiyakan. Taeyong sambil memegang minuman, bersandar di kursi dan mengatakan bahwa mereka setuju. Dia menawarkan untuk bertemu dan menandatangani kontrak segera. Protagonis bertanya dengan heran, benar? Dia menjawab, tentu saja, tidak ada ruang untuk kebohongan dalam transaksi sebesar itu. MC menjadi cemas dan berkata bahwa dia sedang berburu, jadi itu berbahaya. Kirim kontrak dulu ya. Dia bilang, tentu saja dia akan kirim sekarang. Protagonis bilang, kalau begitu, dia akan kontak setelah cek kontrak. Dia menghela napas setelah menutup telepon. Dia melihat pesan baru dan mengeluh, tidak ada ketenangan.
Setelah beberapa saat, pengacara Lee Yang-chol melihat dokumen dan berkata bahwa ini adalah kontrak yang sangat menguntungkan. Namun, ada beberapa klausul yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, beberapa hal akan diambil kembali. Protagonis merasa terkejut. Apa ini klausul? Dia mendekat dan berkata, misalnya, bagian ini. Jika anggota guild merusak citra guild, kontrak bisa dibatalkan. Keputusan tentang hal ini sepenuhnya tergantung pada manajemen guild, yang agak tidak masuk akal. Kontrak dapat dibatalkan jika kemampuan dan karakter anggota guild tidak cocok dengan level guild. Klausul ini mirip. Dia tidak tahu apa itu deposit, tetapi denda cukup besar. Jika kontrak dilanggar karena kesalahannya, dia akan membayar denda 10 kali lipat dari deposit. Protagonis mengambil dokumen dan merasa bingung, berpikir, bajingan ini. Pengacara menambahkan bahwa jika ia menyesuaikan denda dengan deposit dan menghapus poin absurd, ia bisa menandatangani. Di saat itu, protagonis menerima telepon dari Ko Jin-sun. Ia terkejut melihat telepon dan bilang mereka perlu bicara. Ia pergi ke pintu dan bilang akan menjawab telepon dan kembali. Yong-chol setuju. Ia pergi ke atap dan menjawab panggilan. Jin-sun tanya kabar. Ia telepon tentang kontrak. Ia mungkin setuju 50 miliar. MC tanya, apakah permintaannya tinggi? Ia minta deposit 100 miliar, bukan setengah. Ia menjawab bahwa ia paham, tetapi harus lebih realistis. Meskipun Soul Guild adalah guild teratas, membayar jumlah itu sulit. Ia hanya mendapat izin 50 miliar dari manajemen. Protagonis bilang, ia akan melakukannya. Jin-sun terkejut, apa? Dia serius? Dia mengonfirmasi, tapi bisa lihat kontraknya? Dia bilang, tentu, akan segera dikirim. Setelah itu, protagonis melihat kontrak di ponselnya dan kembali ke kantor pengacara. Yong-cheol bertanya, baik-baik saja? Dia menjawab dengan senyum kecil, sepertinya begitu. Bisa lihat salinan kontrak ini? Dia tersenyum dan berkata, sepertinya dia pemain hebat, tentu saja bisa lihat. Dia mengambil ponsel protagonis dan mencetak dokumen, melihatnya dengan serius. Dia bertanya, apakah kontrak ini dari guild yang sama? Protagonis kaget, tahu dari mana? Dia menjawab, isi kontrak umumnya sama, tapi ada yang berbeda. Lebih sedikit hal aneh, tapi mirip. Denda pelanggaran di sini 5 kali lipat, lebih masuk akal. MC bertanya, apakah dia tahu mengapa satu guild mengirimkan kontrak yang berbeda? Dia menjawab ada konflik di guild yang ingin merekrutnya, dan itu serius, karena kontrak dikirim terpisah, tapi itu menguntungkan. Jika dia bijak, dia bisa memilih kontrak yang menguntungkan. Protagonis bertanya apakah dia bisa buat kontrak baru berdasarkan opsi pertama, tanpa syarat yang merugikan. Dia menjawab, ya, bisa. Setelah beberapa waktu, dia mencari info tentang guild Sowu dan berkata, kacau sekali. Ji-hun dan Sonu, apakah mereka akan bermain? Dia menelepon Taeyong dan memperkenalkan diri. Pemimpin tim kedua bertanya, sudahkah dia memutuskan? Dia menjawab bahwa dia sudah memikirkan, dan depositnya masih kecil. Bisa bayar 200 miliar? Dia menjawab tidak bisa jawab sekarang, tapi mungkin. Protagonis bertanya, 300 miliar won? Taeyong terkejut. Apakah ini bercanda? Dan bilang itu tidak benar. Jin-sun ketua tim pertama juga menghubunginya. Dia mendengar bahwa mereka tidak cocok. Tae-in kesal dan menjawab bahwa mereka pasti akan memberinya kondisi yang lebih baik. Protagonis, setelah telepon, melihat ponselnya dan berkata, sepertinya mereka saling membenci. Lalu, kali ini, ia menelepon Jin-sun dan memperkenalkan diri. Jin-sun, pemimpin tim pertama, mengenalinya dan bertanya tentang kontrak. Ia bilang sudah memeriksa dengan teliti. Sebenarnya, ia akan menelepon untuk menandatangani kontrak. Jin-sun menyarankan agar mereka bertemu segera. Protagonis menjawab, tetapi sepertinya tidak perlu. Ia bertanya, apa maksudnya? Ia bilang baru saja mengirimkan kontrak baru. Ia harus melihat ini, dan mereka akan melanjutkan. Jin-sun setuju dan meminta menunggu. Setelah beberapa saat, protagonis bertanya apakah ia sudah melihatnya. Ia ragu-ragu mengonfirmasi, dan pembawa acara meminta mereka menyelesaikan masalah. Setelah berpikir, 100 miliar itu sedikit. Dia bilang dia mau 200 miliar, tapi itu juga sedikit. Mungkin 300 miliar? Jin-sun bingung. Apa? Apa yang dia bicarakan? Dia bilang dia mau 200 miliar, tapi itu juga sedikit. Mungkin 300 miliar? Jin-sun berteriak dengan marah, hei Tuan Hyun-sang, apakah dia sedang mempermainkannya? Dia bilang, tidak mau, tidak apa-apa. Mengedit suara kini sangat mudah. Dia membuang telepon dan bilang perlu ganti. Sebulan kemudian, Sonu menekan jarinya di meja. Bertanya kemana Hyun-sang pergi. Tang menjawab ragu, dia tidak ada di tempat berburu yang mereka urus. Mereka mencarinya, tapi sebelum dia selesai, wakil pemimpin guild bertanya marah, dia tidak bisa mengatasi ini, dia harus menemukannya.
Tang menunduk dan berpikir, setelah file suara sebulan lalu, pemimpin dan wakil guild terus bertengkar, guild terbagi dua. Sebelum itu, dia mendapatkan kode. Guild Seo Wu tidak bisa akses rekaman kapan saja. Sulit berbagi info di guild, jadi sulit mencarinya, tapi itu bukan masalah. Masalahnya, Hansun menghilang begitu saja. Seonu bertanya, bisakah dia bergabung dengan guild lain? Dia tidak yakin. Wakil pemimpin bertanya, dia tidak yakin, lalu membanting gelas dan berteriak. Apakah ini yang dia katakan? Dia harus pergi, tidak mau bertemu. Beberapa detik kemudian, Taeng membanting pintu dan berjalan menyusuri koridor kantor, disambut oleh rekan-rekannya. Dia berjalan sambil berpikir kesal, oh sial, karena file audio palsu itu, mayoritas mendukung Ji-hun. Kita harus cepat menemukannya. Sementara itu, protagonis melemparkan senjatanya dan berkata, poin dari berburu akan sangat berguna. Dia dapat 600.000 per hari. Kumpulkan sedikit demi sedikit, bisa banyak. Detik berikutnya, notifikasi penjualan muncul. Selesai. Ia melihat baterai juga laku. Jika ini berlanjut, ia akan bahagia. Tapi ada masalah. Jendela penjualannya kecil. Setiap kali barang terjual, harus ditambahkan dan didaftarkan lagi. Andai bisa menambah dan mendaftarkan banyak barang seperti di game, ia tidak bisa mengeluarkan barang lain dari jendela penjualan. Aku bertanya-tanya, jika ia naik, apakah ada yang berubah? Ia mendengar banyak penjual bisa mendaftarkan ratusan atau ribuan produk, terutama Rikomos yang menjual obat. Ia perlu 10 miliar poin untuk naik level. Sekarang ia baru punya setengah poin, ia harus berburu lebih banyak. Detik berikutnya, sebuah tombak meluncur dekat kepalanya. Ia berbalik dan menyerang monster, mengumpulkan energi di tangannya, dan menggunakan proyektil sihir untuk menyerang makhluk berikutnya. Ia tersenyum dan menyadari, itu lawan yang sulit. Itulah mengapa orang jarang berburu di sini. Detik berikutnya, beberapa monster melompat untuk menyerang. Dia mengumpulkan energi dan melepaskan bola api, menghancurkan segalanya. Beberapa makhluk keluar dari api dan menuju ke arahnya. Dia berteriak sial, dia bisa menyerang. Dia berlari untuk menyerang dan memotong makhluk-makhluk di jalannya. Banyak batu jatuh dari mereka, dan dia berkata bahwa semua itu hanya perlu satu pukulan. Sepertinya ada yang membeli semua baterai. Dia mendapat pemberitahuan bahwa produk yang terdaftar telah laku. Dia terkejut saat melihat jendela sistem yang mengatakan bahwa ada keluhan dari pembeli Crow yang membeli produknya. Jika banyak keluhan dan peringkat penjual menurun drastis, aktivitasnya akan dihentikan. Dia harus berhati-hati dan membaca isi keluhan. Dia terkejut. Ada apa lagi? Dia merasa tidak enak. Pertama, dia akan memeriksa keluhan. Dikatakan bahwa dia harus menjual produk ini setengah harga mulai sekarang. Jika dia menolak menjual produk dengan harga yang diusulkan dalam 12 jam ke depan, dia akan menyesal. Dia terkejut. Apa? Semua keluhan sama? Dia memeriksa akunnya. Crow, dia menjual produk yang berbeda. Protagonis kemudian bertanya, apakah dia hanya membeli baterai? Dia akan paham jika dia membeli barang yang kurang laku dan cepat habis, seperti Tamagotchi, Polaroid, atau pencukur listrik. Tapi dia hanya beli baterai dan menulis keluhan. Sekarang apa? Jual setengah harga dan tentukan waktu. Dia mengeluarkan beberapa baterai dari sub ruang dan bertanya kenapa. Lalu dia mendaftarkan barangnya dan notifikasi muncul. Barangnya terjual. Dia berteriak bahwa dia tahu. Notifikasi muncul bahwa dia mendapat keluhan dari Crow. Dia bingung apa? Benar? Dia mau diblokir? Dia mencoba sesuatu. Crow duduk di kursinya, mengayunkan kakinya, dan berkata, benar? Berapa lama dia bisa bertahan? Dia pikir bisa mengalahkannya? Untuk pemula, keterampilan jual beli adalah berkah. Berkat keterampilan ini, dia cepat menjadi lebih kuat dan akhirnya menjadi penguasa mutlak planet tempat dia tinggal. Tapi, meski ada yang punya keahlian khusus, tidak semua orang bisa sampai di posisinya. Usaha sekuat apapun, tidak akan pernah sempurna.